Selamat pagi, Pak Abdul Kair. Pagi Ketum, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Pak. Gimana Pak Abdul? Kota Binjai aman? Aman, terkendali sementara waktu. Iya, iya. Ya, Salam kenal. siapa? Saudara. Ya, ini satu kebanggaan ini Putra Langkat bisa menjadi calon ketua. Selamat pagi Pak Antoni Tarigan. Halo, nanti ya. Nah. Pagi Pak Antoni. Belum masuk. Selamat pagi Pak. Ya, salam kenal Pak Antoni. Menjua-jua Pak. Salam kenal. Menjua-jua Pak. Salam kenal kembali Pak. Iya, ini Pak Sadat ini teman baik saya ini SMA 1 Binjai Pak. Siap Ketum. Jadi dari SMP 1 Binjai, SMA 1 Binjai, saya lanjutkan ke USU, Teknik Elektro USU Pak. Melalang buana ke Jakarta. Iya, ke Batam Pak. Saya ke Batam. Iya, S2 saya di Universitas Batam. Ya. Sekarang lagi program doktoral. Ya. Ya. Pak Mori sudah hadir ini sekjen kita. Selamat pagi Pak Mori. Pak Mori. Bantum pagi. Ya, apa kabar Pak Sekjen? Sehat. Ya, pagi ini seperti kesepakatan internal pengurus DPN bahwasanya kita akan melakukan perkenalan dengan calon penerima mandat Provinsi Sumatera Utara, Pak Sekjen. Seperti dalam pembahasan internal meeting kita, bahwasanya Sumatera Utara memiliki 32 kabupaten kota, sehingga kita harapkan teman-teman kita yang dikomandani oleh Pak Haji Abdul Kair bisa lebih membesarkan Apeknas. Pak Muri, kita minta perkenalan dulu masing-masing teman-teman kita ya, Pak Sekjen. Ya, kami persilakan perkenalan dulu, Pak Abdul, silakan.
Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Haji Abdul Khair MM yang rutinitas sehari-hari sebagai wira swasta. Latar belakang saya pendidikan dulu di USU dan pernah juga duduk di legislatif selama 2 periode. Terakhir jabatan saya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat, dan saya sekarang kiprah di dunia properti perumahan, salah satu perusahaan PT Abad Jaya Wampu, dan juga saya sebagai asosiasi perumahan yang bernaung di bawah Apersi, Asosiasi Pengembang Indonesia. Kebetulan saya Korwil Langkat Pinji, dan hari ini kami juga bersama-sama dengan teman-teman, ya Pak Antoni Tarigan, SHMA, dan beliau juga properti, dan juga Pak Calit Chandra SE Pane, dan properti yang dulunya juga dari dunia perbankan. Mudah-mudahan kami terima kasih Pak Ketum hari ini diberikan kepercayaan ataupun mandat, walaupun belum keluar, ya kan, tapi paling tidak ada rasa satu kebanggaan. Hari ini kita sudah bisa bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada kami untuk Sumatera Utara ini yang begitu luas, ya, dari mulai perbatasan Aceh dengan Nias, 32 kabupaten kota, mudah-mudahan insya Allah bisa kami lakukan bagaimana mengembangkan Apeknas ini yang diberikan amanah kepada kami. Sementara waktu itu Pak Ketum, saya baru beristri 1 Pak Ketum, belum 2, ya, tetap 1. Anak 2, dan istri termasuk PNS juga. Jadi itulah riwayat singkat saya Pak Ketum. Mudah-mudahan nanti dengan diberikan amanah kepercayaan memegang Sumatera Utara ini, kami dapat mengembangkan bagaimana asosiasi pengusaha ini. Paling tidak kawan-kawan yang tergabung di dalam asosiasi properti ketika nanti membuat SBU, sertifikasi perusahaan, tidak lagi ke asosiasi lain, bisa bergabung kepada kita. Ini sekian, terima kasih perkenalan saya Pak Ketum. Pak Antoni mungkin Ya, perkenalan. terima kasih Pak Ketum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama lengkap Antoni Tarigan, sarjana hukum, magister hukum. Selain saya di wira swasta, di properti, saya juga seorang PNS Pak di Kementerian ATR BPN, dan saat ini saya bertugas di Kabupaten Karo Pak. Anak 3, istri masih tetap 1, dan tetap kita pertahankan itu. Intinya Pak, dengan saya berikut nantinya dipercayakan menjadi bendahara di Apeknas Sumut, saya siap membantu dan mendukung segala program yang diamanatkan Apeknas, dan membantu Pak Khoir untuk melanglang buana di 34 kabupaten kota Sumatera Utara. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Khalid, silakan, sudah masuk ini. Ya, mungkin masih ini saja ya Pak. Satu lagi Pak ini ya, Sekjen ya Pak, sekretaris, calon sekretarisnya ya Pak Kaidir. Ya Pak Calit. Pak Calit keluar lagi. Baik Pak, sekedar informasi saya akan share dulu
draft daripada surat mandat kita pelajari bersama ya Pak ya. Ya, siap. Bisa kelihatan Pak? Ya, ya. Bisa Pak, bisa Pak. Ini draft mandat yang akan kita keluarkan. Sebelum kita keluarkan kita review bareng ya. Pak Sekjen, Pak Haji Moris, monitor ya Pak. Surat mandat nomor 01 SM DPN Dewan Pengurus Nasional APENAS garis miring 2 tahun 2000 Ada mana? Buka itu. tentang pembentukan calon pengurus Provinsi Wilayah Sumatera Utara Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional DPW APENAS Sumut dan Dewan Pengurus ya. Jadi ini mandatnya ada 2 Pak Abdul. Ya. Satu untuk pembentukan provinsi, kemudian untuk 32 kabupaten kota, Pak. Atau 34 ya? 34 ya, Pak? Iya, ya 34. 34 ya. Nanti ditambah aja, Pak, 34 ya. Masa bakti 2022 sampai 2027 menimbang bahwa dalam rangka memperluas jangkauan wilayah kerja asosiasi APENAS dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan di tingkat daerah, bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan kepengurusan di daerah diperlukan personalia organisasi guna melaksanakan program-program yang telah ada dan akan dicanangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf 1 dan huruf 2 dipandang perlu untuk menetapkan susunan penerima mandat pembentukan kepengurusan periode 2022 sampai 2025. Jadi 5 tahun Pak Abdul. Ya. Mengingat yang pertama Kongres Nasional tahun 2021 nomor dan seterusnya berdasarkan surat keputusan hasil Kongres dan seterusnya, pasal 7 ayat 1 sampai 5 fungsi dan pasal 9 1 dan 2 keanggotaan dan seterusnya, memperhatikan keputusan Musyawarah Nasional Khusus 1 DPN nomor dan seterusnya. Yang kedua, rencana kerja DPN APENAS dalam pengembangan dan reorganisasi kepengurusan dan seterusnya. Yang ketiga, persiapan dan rencana pembentukan LSBU. Jadi di sini dia Pak, saya titik beratkan LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha APENAS. Sekedar informasi Pak Abdul, ke depan pada saat nanti Bapak menjadi Ketua Provinsi Sumatera Utara, maka Bapak akan memiliki teritorial terkait hak prerogatif untuk mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha di Sumatera Utara, yang mana sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi itu mengamanatkan bahwasanya asosiasi wajib mendirikan perusahaan lembaga sertifikasi badan usaha, yang mana Pak dari dulu mungkin asosiasi ini kan sifatnya social oriented ya. Tapi ke depan pemerintah melalui Kementerian PUPR atau LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mengharapkan dengan pendirian perusahaan ini PP, maka lembaga sertifikasi badan usaha APENAS Sumatera Utara akan memiliki kewenangan untuk melakukan bisnis oriented. Apa-apa aja bisnisnya, yakni assessment terkait pengeluaran sertifikat badan usaha. Kemudian terkait juga kepada SLO. Ini tadi teman-teman banyak yang di developer ya Pak. Iya, iya. Biasa SLO itu kan Bapak subkonkan ke orang ya. Iya. Ke depan itu Bapak hanya tinggal bayar adminnya Pak. Jadi kalau mungkin untuk 110 ampere itu di pasaran 220.000, sementara modal dengan apa namanya, dengan Kementerian ISDM hanya 70.000 Pak. Iya, iya. Kali berapa perumahan ini dibangun Pak Antoni sama Pak Kahir. Guna dari LSBU-nya Pak. Jadi LSBU-nya sudah bisnis oriented ya Pak ya. Kedua, setiap perusahaan yang mengajukan SBU, sertifikat badan usaha konstruksi, itu juga harus dilengkapi dengan ISO Pak. Jadi ISO 9001 maupun
yang dulu OSAS 45001 berubah menjadi ISO 45001 dan ISO 37001 terkait bribery anti suap. Ini kalau di Ya. pasaran ISO-nya itu 40 juta sampai 60 juta. Tapi karena Bapak nanti sudah memiliki amanat di sana, mandat, dan SK Bapak nanti akan dikeluarkan setelah pelantikan, maka Bapak memiliki kewenangan terkait bisnis di ISO-nya, Pak. Jadi nanti modalnya mungkin hanya sekitar di bawah 15 juta, tapi Bapak bisa jual sampai 40 juta lebih. Tergantung teman-teman di Sumut mau margin berapa persen. Nah, begitu, Pak. Jadi itu hak prerogatif Sumut, Pak ya. Ya. Itulah yang menjadi poin penting bisnis pengembangan bisnis Apeknas ke depan, Pak ya. Jadi pembentukan LSBU. Artinya teritorial untuk Sumatera Utara, contoh ini Pak, nanti Sumatera Utara berdampingan dengan Aceh ataupun Sumatera Barat. Jadi kalau ada teman-teman kita yang dari teritorial Sumatera Barat, mereka tidak bisa mengurus ke DPN ataupun ke provinsi lain. Jadi sesuai domisili perusahaan, Pak. Jadi Ya, nanti ya. semua provinsi akan langsung auto remote ke Sumut. Jadi kalau domisili perusahaan pendiriannya itu di Sumut, maka teritorial itu Sumut. Artinya 34 provinsi akan saling bahu-membahu. Jadi kalau memang ada customer kita sesuai dengan teritorial masing-masing, itu akan kembali ke teritorial masing-masing, Pak. Ya. Nah, begitu pola bisnis ke depan, Pak, untuk asosiasi. Jadi memang asosiasi adalah menjadi sokoguru atau penopang saja terhadap LSBU. Jadi nanti Bapak misalnya nih teman-teman sepakat dan sepaham untuk mendirikan PT LSBU Apeknas Sumut di sana, maka pendiriannya itu akte notarisnya adalah atas nama Bapak dan Pak Antoni nih, misalnya direktur utama, Pak Antoni sebagai komisaris atau bagaimana itu kesepakatan masing-masing teman-teman. Di Apeknas hanya kepemilikan saham ex officio, Pak. Kan ex officio bisa jadi nanti sahamnya misalnya 10% ini, Pak. 10% saham Apeknas, artinya siapapun nanti menjadi pengurus di DPN maupun di DPP di provinsi itu adalah hak saham bersama, Pak. Jadi mungkin SK saya misalnya sampai 2027 nanti Pak Abdul Kair mau menjadi ketua DPN nih pusat. Monggo-monggo Pak, sehingga nanti di seluruh LSBU yang sudah berdiri di 34 provinsi, maka pemilik saham ex officio LSBU itu adalah pengurus barunya, Pak. Tapi pemilik saham mayoritas dalam perusahaan itu adalah pendirinya, Pak. Jadi misal Pak Abdul Kair nih punya saham 9, katakan 80% atau bagaimana nanti dengan Pak Antoni atau teman-teman. Jadi ex officio kita Apeknas hanya katakanlah 10% gitu, Pak. Jadi sisa saham 90% apa tadi saham mayoritasnya itu dimiliki teman-teman ketua-ketua provinsi, Pak. Jadi Apeknas ke depan supaya lebih besar, kesepakatan kita para pengurus DPN adalah memaksimalkan peranan daripada provinsi kabupaten kota sehingga provinsi kabupaten kota bisa melakukan otonomi daerah masing-masing. Jadi pengembangan masing-masing. dengan itu dia. Jadi kami di DPN hanya sebagai politis kebijakan, Pak. Politik kebijakan yang dimaksud adalah contoh kita akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR terkait mungkin kebijakan-kebijakan baru jasa konstruksi, kemudian nanti biasanya ada rapat-rapat penting terkait alokasi anggaran APBN di jasa konstruksi. Nah, itu nanti juga bisa kita bahas terkait namanya KPBU, Pak, kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi secara politis di DPN akan mengarah ke sana bagaimana merangkul dan mengajak teman-teman se-34 provinsi di Indonesia agar mengkaryakan namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu rencana strategis sekalian saya terangkan di sini ya, Pak Kair. Ya. Saya lanjutkan, Pak Kair. Memutuskan menetapkan susunan penerima mandat dalam pembentukan pengurus Provinsi Wilayah Sumatera Utara
dan Dewan Kepengurusan Kabupaten Kota masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Nama Dr. Andus Abdul Kair MM, nomor KTP 1205071105640005, jabatan ketua. Nama Khalid Chandra Pane, nomor KTP 127152210830004, jabatan sekretaris. Nama Antoni Tarigan SHMH, nomor KTP 12710320483002. Ini benar Pak, nomor KTP Pak Antoni? Saya koreksi kembali Pak, 127103-230483-0002 Pak. Oke, 2304 0483 oke. 0002 Pak. Ya, oke Pak. Tepat. Oke Pak. Ya, jabatan bendahara nama M. Sadat Al-Muzar, nomor KTP 2171021711780003 sebagai anggota. Cocok? Cocok. Ya. Yang kedua, membentuk kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi Wilayah Sumatera Utara masa bakti 2000 dan seterusnya. Ketiga, mempersiapkan dan bertanggung jawab penuh dalam segala hal terkait pelantikan pengurus Provinsi Wilayah Sumatera Utara masa bakti dan seterusnya. Yang keempat, mempersiapkan kesekretariatan dan fungsi sekretariat sesuai dengan kebutuhan Apeknas. Yang kelima, mempersiapkan dan membentuk kepengurusan di 34 kabupaten kota wilayah Sumatera Utara meliputi kabupaten kota sebagai berikut. Nanti mungkin bisa dikoreksi Pak. Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbangan, Sudutan, Karo, dan seterusnya. Ini saya baru dapat 33 Pak. Tebing tinggi. Ya. Satu lagi. Karena data dari Wikipedia maupun dari internet saya baru dapat 33 kabupaten kota Pak. Atau kita buat 33 saja dulu ya. Ya. Nanti kita revisi aja. Ya. Ya. Oke. Yang keenam, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan mandat ini menjadi tanggung jawab penuh para penerima mandat dan dilakukan secara swadaya, Pak ya. Ya. Saya tambahkan Pak, supaya Bapak juga bisa dan dilakukan segala swadaya baik bersifat sponsorship, iuran, dan lain-lain sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Artinya pada saat pelantikan biasanya kan gubernur hadir Pak. Itu biasanya ada pembiayaan dari gubernur, itu silakan saja Pak ya. Surat mandat ini berlaku dari tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Kira-kira 6 bulan ke depan, Pak. Untuk seluruh ya. Sekalian untuk seluruh pembentukan kabupaten kota ketumnya. Iya, Pak. Ya. Kira-kira cukup waktunya 6 bulan ke depan? Cukup. Cukup ya, Pak. Ini kalau dari Pak Antoni bisa ngambil sebentar ini dari daerah Kabupaten Karo, ini selesai nih Pak ya, Pak Antoni. Ya. Kalau Siap, Pak. Pak Abdul ini langsung selesai nih. Kabupaten Langkat, Binjai itu satu pukul sekalian tuh Pak. Ya, oke. Oke, siap. Lanjut lagi, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbarui atau diperbaiki jika ada kesalahan.
Demikian surat mandat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada hari ini tanggal 23 Februari 2022. Dewan Pengurus Nasional Ketua Pandiot ditandatangani Jenderal. Maaf Pak Mori, saya lupa menyantumkannya. Ini mahal. Siapa Ketum? Siapa Ketum? Suara Maaf. kedengaran Pak Ketum? Apa? Saya lupa Pak. Gitu, Prof. Ini yang paling mahal Pak. Begitu. Maaf Pak Mori. Siapa Ketum? Haji Mori SHMM, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Siap. Tembusan Siap. Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Nasional LPJK Jakarta. Yang kedua Kementerian PUPR RI Dirjen Bina Konstruksi. Ketiga Ketua Provinsi Kabupaten Kota Peknas. Yang keempat Arsip. Kira-kira ada yang mau diperbaiki Pak Ketua, Pak Khair? Sudah cocok Ketum. Tapi ketika mandat itu keluar, kami juga bisa memberikan mandat untuk kabupaten kota dalam hal pembentukan Ketum. Betul, betul sekali Pak. Ya. Ya, jadi di sini Artinya ada. Ya. Pak Khair, mungkin maaf saya tambahkan, Bapak di sini Ketua Umum Provinsi Pak, kalau Ketua Umum ya. Ya. Ini umum semua Pak, bendara juga umum. Atau Benar ya Pak Pak Mori? Ketum? Pak Mori? Oke. Ya, ya. Pak Sekjen Silakan, Pak. Provinsi Ketua Umum juga kan Pak Moris? Siap. Siapa Ketum? Ya, jadi Ketua Umum juga, Pak Abdul Khair juga Ketua Umum untuk Provinsi. Jadi Bapak sudah bisa mengeluarkan mandat untuk 33 kabupaten kota Pak. Ya, ya. Ya, apalagi nanti Bapak sudah dilantik, setelah dilantik kemudian SK pelantikan Bapak sudah terima, maka Bapak juga sudah bisa mengeluarkan SK untuk 33 kabupaten kota, Pak. Jadi nanti SK Bapak hanya dileges ke DPN, Pak. Legalisir saja DPN. Ya. Ya, itu komandonya, Pak, tongkat komando. Jadi kabupaten kota tetap mengikuti komando dari provinsi, Pak. Ya. Maksudnya Ketum paling tidak kan begini, ketika nanti mandat ini sudah keluar, kalau kami memberikan mandat ketika nanti pelantikan, paling tidak kawan-kawan dari kabupaten kota bisa hadir meramaikan itu, maksudnya begitu, Ketum. Ya kan? Silakan Pak, boleh. Ya. Per hari ini kita akan rilis surat mandat Bapak, kemudian Bapak sudah bisa bekerja. Ya. Ya, silakan Pak. Sembari nanti kita mempersiapkan pelantikan, kalau ada kawan-kawan kabupaten kota juga telah terbentuk di kabupaten kotanya, kita undang dalam hal acara pelantikan itu, begitu. Boleh, Supaya, boleh. Nah, Boleh Pak. nah, Boleh Pak, itu sudah menjadi hak prerogatif Pak Abdul Khair. Setelah surat mandat ini kami keluarkan hari ini, Bapak sudah bisa langsung bekerja dan mempersiapkan sekretariat. sudah ada Pak, sudah. Ya, Pak. Sudah. Ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Sudah bisa melaksanakan sekretariat dan pandang perlu kapan Bapak sudah punya rencana pelantikan, tinggal diinformasikan ke DPN Pak ya. Dalam susunan pengurus itu Pak Ketum, itu kan baru 3 Pak Ketum, 4 tadi ketua, bendahara, SPU. Apakah tidak ada lagi yang lain boleh ditambah? Ada di dalam struktur kita. Jadi gini Pak, nanti ini kan surat mandat adalah hak prerogatif Bapak membentuk tim Bapak. Ya. Nah, setelah itu Bapak bisa tambah misalnya ketua bidang apa ya. Ya. Bisa tambah silakan. Bapak mau buat koordinator bidang apa juga silakan, itu hak prerogatif Pak Ketua, Pak Ketum. Ya. Kemudian nanti Bapak bentuk draft SK, itulah yang akan kami pakai sebagai SK pengurus. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi nanti hak prerogatifnya di Bapak. Jadi Bapak yang mengajukan susunan kepengurusan untuk Provinsi Sumatera Utara. Ya, siap Ketum. Nah, Oke. SK akan keluar pada saat pelantikan Bapak ya.
Ya. Ya. Hmm. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan habis ini. Bila mana terputus Zoom kita, nanti boleh masuk ke link lagi ya Pak, ke link yang sama. Ya. Ya. Satu Ketum, tadi persoalan masalah SBU itu kan persyaratannya semuanya perusahaan harus masuk ISO terlebih dahulu, baru bisa keluar. Ya, jadi saya terangkan sedikit Pak Ketua, bahwasanya untuk level K, perusahaan kecil ya, itu ISO 9001 minimal Pak. Kalau Ya. menengah ke atas itu sudah minimal 2 sampai 3. Jadi ISO 9001 dan dulu OSAS ya, OSAS 45001. Sekarang ISO 45000 Pak namanya. Dan untuk besar Pak Kair, besar itu 3 Ya. Pak. Ada namanya anti bribery, ISO 37001, anti suap. Itu wajib Pak. Kemudian Apakah harus ada accounting publik Pak. accounting ya? Ya, laporan keuangan akunting publik. Uang. Ya. Ya. Yang terregistrasi ke OJK dan ke Kementerian Keuangan. Jadi Pak Abdul Kair, besok kita ada MOU dengan lembaga sertifikasi ISO. Mungkin Bapak kalau mau hadir, silakan. Saya akan kirim linknya nanti ke teman-teman lain terkait ISO-nya Pak Abdul Kair. Jadi nggak usah khawatir, kita sudah kerjasama dengan ISO CAN, Komite Akreditasi Nasional, dan dari India juga, dari Inggris juga, dan dari beberapa negara Asia. ASEAN ini sudah kita kerjasama Pak. Maksud saya, asosiasi lain apakah sama persyaratan itu baru mendapat SBU? Sama Pak. Ini berlaku kapan, Ketum? Per 9 Desember 2021 silam Pak, efektifnya. Baru. Masa transisinya ya. Masih transisinya ya. Jadi kalau tanpa ISO tidak bisa mendapatkan SBU ya. Benar Pak. Nah, itu tadi kenapa LSBU tadi, lembaga sertifikasi itu perusahaan. Jadi bisnisnya nanti Pak Abdul Kair yang pegang di sana Pak. Iya. Sip. Kunci batunya kalau kata orang Medan Pak. Kunci batunya di sana. Iya. Udah. Paham. Bisnis orientednya udah jelas ya Pak ya, bisnisnya ya. Udah. Itu dia. Ya. Jadi dia nanti memang. Kita, silakan Pak. Nanti Pak Bendahara, Pak Antoni lebih paham itu. Ya. Ada lagi kira-kira Pak pertanyaan? Sip, sementara Ketum. Ya, Pak Sekjen, Pak Mori, Pak Haji Mori, monggo silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Mori S. Asafri. Selaku Sekretaris Jenderal di Dewan Pengurus Nasional. Dengan apa yang telah tadi disampaikan oleh Ketum kita, Bapak Pandiot, Magister Teknik, saya kira sudah cukup jelas bahwa asosiasi dan lembaga pemerintah mulai Desember 2021 itu sudah meningkatkan pelayanan secara online, yang mana terus terang pada yang akan datang Apeknas memiliki kewajiban untuk lakukan akreditasi dan pembentukan LSBU. Itulah cita-cita Apeknas, bagaimana Apeknas bisa segera lakukan pembentukan kepengurusan di 34 provinsi atau yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum. Yang terhormat pengurus
Badan Pengurus Provinsi Sumut. Selamat, sukses dengan dibentuknya hari ini kepengurusan mandat yang ada dan telah disampaikan beberapa hal oleh Ketum bahwa mulai hari ini Badan Pengurus Provinsi mulai dari ketua sampai nanti ke bidang-bidangnya itu akan diperjelas dengan surat keputusan setelah adanya pelantikan. Surat keputusan yang akan disampaikan itu nanti akan lebih detail dari surat yang hari ini Bapak terima sebagai surat mandat. Surat mandat ini tugasnya membentuk seluruh kabupaten kota kepengurusannya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Itu kira-kira sekilas saya selaku sekretaris pasti satu hati, satu bahasa dengan ketum kita. Artinya, mohon maaf kalau mungkin tadi saya agak terlambat masuk hadir. Saya sebenarnya sudah hadir, tapi telepon yang pribadi saya itu dipergunakan ada telepon masuk. Sehingga saya terlambat masuk ke acara yang telah dibuka oleh Ketum. Kira-kira itu Pak, perkenalan kita. Sukses, selamat sampai dengan nanti pelantikan dan surat keputusan Bapak, maksud saya kepengurusan yang ada di Sumatera Utara. Dan mulai hari ini, umpama tadi disampaikan 33 kabupaten kota, nah itu segera Bapak sounding, biar nanti dalam pelantikan provinsi pun juga bisa ikut bersama-sama, toh kalau perlu, umpama ada 10 atau 15 yang siap pelantikannya secara bersama-sama. Jadi pertama kami melantik provinsi, setelah kami melantik provinsi, itu provinsi melantik kabupaten kota, secara kelompok umpama 10 kabupaten kota atau 15 kabupaten kota. Nah, itu jauh lebih istilahnya itu kebersamaannya. Namun tetap bagaimanapun pemerintah saat ini membatasi harus pakai masker, jarak kita batasi. Itu kita tetap ikuti, walaupun kita umpama nanti lakukan pelantikan bersama dengan kabupaten kota di 10 atau 15 kabupaten kota bersama-sama provinsi yang akan dilantik. Kiranya sementara tambahan dan perkenalan kami seperti itu. Ketika mungkin ada usulan atau ini bisa sebelum acara diselesaikan, kita bisa diskusikan. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih. Terima kasih kembali Ketum, Sekretaris. Siap. Sukses Pak ya. Terima kasih Ketum, Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.